Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa ya, pasti jumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan bicara tentang masa depan pariwisata Bali yang pasca pandemi. Pandemi kita sudah mulai melandai, sudah mulai ada kebangkitan, tetapi ini dihantui kemudian oleh wacana atau bayangan akan terjadi resesi di tahun 2023. Tentu ini akan berdampak kepada jumlah orang yang bisa melakukan kunjungan wisata, karena ketika dunia mengalami resesi, tentu ekonomi mengalami keterpukulan, dan negara Eropa kemudian Amerika yang biasanya memasok wisatawan ke Bali, nah ini akan mengalami juga resesi. Nah, gimana masa depan Bali ini? Kalau setelah Bali, kita akan wawancarai Bapak Profesor Dr. Andes Iputu Anom, atau kita panggil akrab sekarang Prof. Anom gitu ya. Beliau adalah guru besar Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Ya. Pertama-tama selamat dulu Prof ya, sudah menyandang gelar akademik sebagai profesor di bulan September ya Prof ya ini ya. Dikukuhkan per 1 Juli 2022. Ya, kita di Bali Pos Talk sudah beberapa kali wawancarai beliau, dan kita hari ini bicara tentang masa depan pariwisata Bali, Prof. Ya. Mungkin pertanyaan pertamanya, apakah akan ada dampak tidak resesi ekonomi terhadap pariwisata Bali menurut pandangan Prof? Ya, kalau terjadi resesi ekonomi dunia, dampak terhadap semua kondisi ekonomi itu pasti ada, termasuk diantaranya adalah pariwisata. Memang kita di Bali khususnya sebelum pandemi kan kita sudah memahami bahwa di tahun 2019 itu PDRB Bali itu kan, produk domestik regional bruto Bali itu hampir 65% sampai 70% itu kan dari sektor pariwisata. Sangat tinggi. Dengan adanya pandemi itu kan kita betul-betul drop. Sampai pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi sangat tinggi sampai minus 9,31% di tahun 2020 ya. Padahal secara nasional itu hanya minus 3%. Itu berarti sangat luar biasa dampak pandemi terhadap pariwisata Bali. Kita sudah alami semua ya. Dan ini akan terjadi krisis ya. Sebelum saya masuk ke pariwisata, saya ingin jelaskan bahwa jadi krisis ekonomi dunia yang diperkirakan akan terjadi tahun 2023 ini kan lebih banyak orang akan bicara masalah pangan dan energi, energi ya. Karena itu kan perang Rusia Ukraina itu juga ada penyebabnya, itu kan negara berdua itu adalah yang penghasil gandum terbesar di dunia, jadi terganggu dia pasokan pangan itu, termasuk pasokan bahan pangan terganggu, kemudian jalur transportasinya terganggu juga kan gitu. Kalau kita Indonesia ini mudah-mudahan lah ya, kita ini menurut laporan IMF, International Monetary Fund ya, jadi kita ini justru masuk urutan ke-7 sekarang dari negara maju, urutan ke-7 kita. Kekuatan ekonomi ya. Kita kan menjelang G20 ya, G20, kita udah ke-7 dari segi ekonomi. Kenapa? Karena kita Indonesia itu penghasil tambang ya. Salah satunya batu bara baja ya. Itu yang banyak produk kita yang hilirisasi istilahnya. Hilirisasi itu kan tidak bahan mentah diekspor, tapi yang sudah diolah, ekspor. Sekarang value added-nya, nilai tambahnya tinggi, sehingga betul-betul naik pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang itu sekitar 5%. Jadi mudah-mudahan Indonesia tidak kena dampak, kan itu dulu nih, tidak kena dampak resesi global ya. Ekonomi ya. Karena apa? Paling tidak pangan kita harus terpenuhi nih, swasembada pangan, ya, beras dan lain sebagainya, bahan pokok itu. Ya. Kita harus terpenuhi. Ya syukur kalau kita mengekspor tambang, batubara dan lain sebagainya itu. Negara yang biasa mengimpor itu tidak resesi. Nah kalau resesi jelas, kan devisa negara kita pasti turun ya.
Yang penting Indonesia itu siap dengan energi kita punya dan juga punya pangan. Itu tapi harus betul-betul dimanfaatkan secara optimal. Sehingga istilahnya kalau ini untuk makan itu bisa gitu loh ya. Nah, itu untuk Indonesia secara umum. Nah, tapi Bali, Bali kita kan pariwisata beda. Kita satu pulau kecil yang luasnya sekitar 5.700 km persegi. Ya, kira-kira banyak lebih kecil dari kabupaten di luar Bali ya. Kabupaten di luar Bali bisa 7.000 km persegi. Nah, kita pulau kecil, potensi pertaniannya kecil. Jadi kita tidak mungkin bisa swasembada beras, pasti mendatangkan dari luar Bali ya. Luar Bali. Tuh. Nah, kemudian kita kan pertanian memang Bali ini akan menyimbangkan semua sektor ya. Baru rencana, baru akan ya. Tapi kan kita masih mengandalkan pariwisata kita ya. Masih. Memang kita ketahui kayak pariwisata kan itu kan jebol pandemi itu kan kita betul-betul drop. Nah, tapi apapun alasannya tetap kita mengandalkan pariwisata. Sektor lain memang karena sektor pariwisata itu kan multiplier efeknya tinggi. Jadi dengan majunya pariwisata, saya selama 5 hari ini saya keliling di Bali, sudah pantau ke kawasan Besakih, sudah banyak wisatawan mancanegara, banyak berkunjung ya. Ke kawasan Ubud, tempat Siri kita mani, ada banyak. Kemarin saya ke Kebun Raya, kemudian ke kawasan Bedugul lah ya, sana keliling itu banyak wisman ya di Ulun Danau Beratan rame. Nah, itu berarti itu saya tanya-tanya wisatawannya itu lebih baik Europe banyak, Barcelona dari Spanyol ya, dan Jerman banyak, grup lagi itu ya. Itu berarti Bali masih menjadi peluang untuk pariwisata. Itu satu dulu. Mudah-mudahan negara-negara yang tidak semua negara lah kena resesi. Negara yang kena resesi itu kan biasanya negara yang ketergantungan pada energi dan pangan. Seperti Inggris gitu ya. Ya. London. Kan banyak juga negara-negara yang memang sudah punya swasembada pangan dan energi. Kalau dia sudah punya pangan untuk makan lah dan energi tercukupi, ya, dan ekonominya bangkit, peluang untuk berekreasi itu kan ada. Nah, jadi ke depan istilahnya tentu pemerintah Indonesia dan Bali khususnya kita, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Dinas Pariwisata pasti akan berusaha ke pangsa pasar yang masih potensial, yang negaranya tidak terlalu besar terdampak ini resesi ya. Dan memiliki income masyarakatnya, terutama sekali menengah ke atas itu berpeluang untuk rekreasi itu ada. Berarti kalau gitu Prof melihat tidak sepesimis yang dibayangkan orang bahwa pariwisata Bali akan terpuruk nanti di tahun 2023 ya. Berarti masih tetap ada peluang ya Prof ya. Pariwisata ini akan tetap katakanlah berjalan gitu walaupun tidak seperti yang diharapkan gitu ya Prof. Nah, Bali kita harus usahakan. Memang kita lebih banyak mengandalkan wisatawan mancanegara ya. Tanpa mancanegara kan kita devisa tidak masuk ya. Nah, jadi perkiraan saya tidak semua negara kena resesi. Ada peluang. Mudah-mudahan India, mudah-mudahan negara pemasok wisatawan mancanegara terbesar yang masuk ke Bali seperti Australia, Cina, Jepang dan India itu tidak kena resesi, sehingga ada peluang untuk dipromosikan pariwisata kita dan berkunjung ke Bali. Kan Bali terutama tolok ukur pariwisata Indonesia kan Bali ya. Ini ya. Kedua, kalau memang Indonesia itu berusaha tidak kena sedikit resesinya, karena kita kan jalan tol sudah banyak ya, itu distribusi barang ini sudah memang harga sudah naik sedikit. Tetapi kalau memang Indonesia dampak resesinya kena sedikit, kan masih banyak aktivitas ekonominya jalan, peluang untuk meraup wisatawan lokal, wisatawan domestik kan masih ada juga. Itu yang harus digarap nanti. Jadi wisatawan mancanegara adalah dari negara-negara yang tidak terdampak resesi gitu. Kemudian yang kedua yang bisa diandalkan adalah wisatawan domestik gitu ya, lokal, baik yang memang lokal orang Bali atau yang dari Indonesia gitu ya. Indonesia. Itu masih bisa peluang. Itu kita harus pasarkan
pengenalan wisatawan Nusantara itu kan istilahnya apa, cinta tanah air. Cinta tanah air. Itu yang bisa digalakkan. Perlu digalakkan, tidak hanya ke Bali, ke berbagai daerah ya. Ini ya. Itu peluang-peluang yang bisa digarap ke depan ya Prof. Jadi juga ya. tidak usah terlalu pesimis gitu Ya. kita dengan kondisi resesi global yang katanya akan. Tapi ada mungkin kebijakan-kebijakan lain Prof yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Tadi kan Prof mengatakan ada promosi dan lain sebagainya. Kemudian imigrasi mengeluarkan apa yang second home gitu ya, visa. Ya. Ya, itu apakah juga akan bisa memicu juga Prof untuk orang berkunjung ke Bali kalau menurut Prof? Itu bagus juga. Itu kan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Itu kan visa itu kan dari Kementerian Kumham ya. Ya, ya. Dari imigrasi ya, itu kan. Jadi pasti bisa baik Itu bisa bisa merangsang arrival, baik bisa itu ya. Berusaha untuk mempermudah orang mau berkunjung kan itu intinya. Jadi harus pemerintah kita kan tentu sudah memikirkan kebijakan tentang pariwisata itu harus betul-betul satu memberikan peluang orang lebih mudah berkunjung. Itu intinya. Jadi tentu pengawas itu kan pasti ya. Kapan berlakunya dia visanya selama di Bali atau di Indonesia kan harus jelas, jangan sampai terjadi overstay dan seterusnya. Oke, Prof. G20 di Bali. Ya. Kita ini juga Pembita akan menyambut. Apakah Prof melihat apakah memang ada dampak yang sangat signifikan sekali pasca nanti event G20 ini bagi pariwisata Bali? Atau jangan-jangan tidak ada dampak apa-apa ya nanti setelah event maksudnya Prof? Ya, event ini kan kita bersyukur lah ya. Apalagi dilaksanakan di Bali. Ini pertaruhan harga diri bangsa dan nama Bali di kancah internasional. Oleh karena itu pemerintah kita sudah jelas dan kita semua harus bersama-sama ikut menyukseskan ya, ikuti aturan himbauan dari pemerintah ya. Apakah PPKM nanti ikuti, karena ini kan menyambut kepala-kepala negara dari berbagai negara dan G20 itu ya, yang harus tingkat keamanan, kenyamanan, karena itu kan menyangkut image, tourism is image industry kan gitu, industri citra. Nah, kalau itu kita sudah sukses, apalagi berkunjung para delegasi melihat potensi kita, kan sebelumnya sudah banyak kok melihat ini ya, yang delegasi yang datang sebelumnya itu ya. Ini kan yang tanggal 14 sampai 17 ini kan yang puncaknya. Ya, KTT. Ya. Sebelum itu kan sudah banyak delegasi dan banyak event-event dan yang lain sudah banyak berkunjung. Memang Bali menjadi daya tarik spesial bagi mereka. Ini kan ajang promosi luar biasa. Ya mudah-mudahan pasca ini walaupun ada krisis kan orang akan melihat juga negara asing ya. Bali spesial kan gitu. Oke. Ya. Tetap kita optimis ya Prof ya. Bisa memberikan Kita dampak harus optimis kok, jangan pesimis terus-terusan ini. kalau Prof memang selalu optimis ya. Oke, karena waktu Prof, terima kasih atas statement-statementnya dan juga optimismenya terhadap pariwisata Bali. Mudah-mudahan ini memang, karena Bali sangat bergantung sekali dengan pariwisata. Kalau ini sampai mengalami kolaps lagi pasca pandemi, tidak bisa bangkit, ini juga akan membahayakan kita semua Prof ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, terima kasih pemirsa Bali TV, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Man.